Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita semuanya dalam kondisi yang sehat, mudah-mudahan ya. Dan siap untuk memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini. eh, di tanggal 23 September 2024, di mata kuliah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, ya, atau kita sebut sebagai LB3. Ini adalah pertemuan yang pertama setelah minggu yang lalu kita tidak bertemu karena uh, pas kebetulan hari libur ya. Tapi pertemuan pertama ternyata harus dilaksanakan secara daring ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita karena plot kuliahnya bukan daring, tapi luring seperti biasanya di kelas. Eh, tapi karena kebetulan saya ada agenda yang lain yang mengharuskan saya tidak di kampus, sehingga kita terpaksa untuk ketemu secara daring, gitu ya. Tapi insya Allah minggu depan kita akan ketemu secara luring, dan daripada diliburkan lagi dan sepertinya kita susah untuk mencari pengganti, ya kita daringkan saja pertemuan pertama. Oke. Saya izin untuk berbagi layar ke teman-teman semuanya terkait beberapa slide yang saya sudah siapkan untuk bahan perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Baik, ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Eh, Oke, pertemuan kita. Kalau dilihat sebagian besar peserta kuliah ada di kelas saya di pengolahan sampah ya. Berarti sudah tidak asing ya. Dan kayaknya juga tidak perlu perkenalan karena kita sudah saling berhubungan selama ini di beberapa mata kuliah yang lain. Mungkin sebagian ada yang kuliah PTL pernah dengan saya, gitu ya. Kemudian kuliah SOSP, SOPTL, ya, Satuan Operasi dan Pengantar Proses ya, Teknik Lingkungan. Pasti juga sudah pernah ketemu saya di awal-awal pertemuan sebelum UTS. Nah, hari ini, semester ini, saya bertugas untuk mengajar di mata kuliah pengolahan limbah bahan berbahaya beracun. Ya. Mungkin akan sangat nyambung dengan pengolahan sampah di semester yang sama juga, tapi bedanya di B3 ini adalah dua SKS. Agak berbeda dengan mata kuliah yang sama di semester kemarin. Kalau semester kemarin namanya pengolahan B3, pengolahan bahan berbahaya beracun. Tapi kali ini di kurikulum 2024, mata kuliah B3 ini dilengkapi dengan pengelolaan limbah B3. Tapi sebagai pengantar, ya, agar tidak bingung mana sih yang disebut dengan B3 dan mana yang disebut dengan limbah B3, ya, saya akan coba untuk sedikit untuk menjelaskan sebagai awalan di pertemuan pertama kita ya. Dan mohon dihidupkan mikrofon nanti kalau dirasa ada suara saya yang putus ya, eh, karena berhubungan dengan koneksi. Eh, Seperti halnya pada mata kuliah pengolahan sampah, gitu ya. Saya ada 4 bagian terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini ya, mulai dari penjelasan dari RPS, apa sih yang ditargetkan di mata kuliah ini sehingga teman-teman nanti bisa mempersiapkan diri gitu ya. Oh, selama 1 semester ini akan belajar apa kira-kira gitu. Terus kemudian kita akan masuk ke pendahuluan, sangat sedikit materi pendahuluan. Kan harapannya pertemuan pertama cepat selesai gitu ya, apalagi daring gitu ya, tidak lama-lama. Kemudian rancangan materi dan sistem penilaian, dan yang paling penting nih bagian referensi gitu. Referensi yang saya pakai ya, selain regulasi, karena limbah B3 ini hampir mirip seperti sampah ya, pengolahan sampah. Dia cukup komplit di bagian regulasi. Jadi tidak perlu khawatir, oh saya referensinya di mana dan seterusnya gitu ya. Tapi ada tapinya.
Jadi teman-teman yang mungkin punya bahan dari kakak kelas gitu ya. Terus kemudian googling ya, cari informasi. Banyak sekali regulasi yang berhubungan dengan limbah B3, limbah ya, limbah B3 yang sudah update karena keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, di tahun 2020 ya. Misalnya efek dari Undang-Undang CK ini ya, keluar PP ya, eh, yang sangat sering digunakan. Nanti kita akan bahas PP-nya apa. Nah, setelah keluar PP itu, kemudian berhubunganlah banyak sekali regulasi yang berhubungan dengan sekali lagi limbah B3. Bukan B3, tapi limbah B3 yang berubah. Gitu. Misalnya nanti saat apa mencari referensi, ya, masih keluar misalnya contoh ada PP peraturan pemerintah 101 tahun 2014. Bahkan yang lebih lama lagi ada PP 18 tahun 99, 99 atau 97, saya agak lupa gitu ya. Terus kemudian ada PP 85 tahun yang sama ya. Ini antara dua ya. Nah, nanti silakan kita cek. Saya lupa ini 99 atau 97. Nah, dua ini contohnya adalah dua ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena keluar undang-undang JK tadi. Jadi agak hati-hati menggunakan berbagai macam regulasi tersebut. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan materi kebijakan regulasi. Karena apa? Karena limbah B3 itu tidak akan jauh-jauh ya, dari B3 boleh tidak boleh gitu. Siapa yang menjamin tersebut bahwa kita berpatokan kepada regulasi. Nah, saat regulasi tidak update kita gunakan, maka boleh tidak boleh ini menjadi hal yang tidak jelas gitu ya. Jadi harus ada based on regulasi. Ya. Oke, yang kedua ya, ya bagian yang pertama ya terkait dengan penjelasan RPS. Ya. Nah, kurikulum 2024 ini sangat simpel ya. Jadi memang hampir semua dirombak secara total. CPMK-nya itu menjadi lebih sederhana gitu ya. Nah, harapannya bukan sulitnya di CPMK, tapi tantangannya adalah di pemenuhan CPMK tersebut. Buat apa dibuat CPMK-nya canggih-canggih banget, lengkap, komplit gitu ya. Tapi capaian untuk menuju ke CPMK tersebut menjadi PR bagi kita semuanya. Gitu. Nah, di kurikulum 2024 ini, suara saya masih terdengar ya? Hmm. Masih, Masih, Pak. masih, Pak. Siap. Oke, baik. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan presentasi. Nah, ini agak menarik ya. Kok mata kuliah yang berhubungan dengan limbah B3, tapi kok nilainya CPMK presentasi? Nah, ini yang memang dititipkan oleh Prodi, ada komponen yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi ada CPL kita, capaian pembelajaran lulusan kita, harapannya adalah lulusan teknik lingkungan itu harus punya komunikasi yang bagus, gitu. Tapi kan saat mencari mata kuliah yang sangat-sangat khusus berhubungan dengan presentasi, dengan komunikasi kan, ya kita bukan jurusan itu, gitu. Tapi kita punya eh, harapan bahwa anak teknik pun itu harus jago dalam komunikasi. Karena persoalan-persoalan lingkungan, sanitasi, itu bisa diselesaikan dengan jalur tadi komunikasi yang bagus gitu ya. Seorang leader, seorang manager harus punya skill komunikasi yang good gitu ya. Jadi akhirnya kita dititipkan ya suatu CPMK yang berhubungan dengan presentasi gitu. Jadi udah kebayang nih kalau ada presentasi pasti ada tugas yang perlu dipresentasikan ya di hadapan kelas kan. Tapi kalau tugasnya
individual, nanti kita lihat lah ya, individual kah atau kelompok kah, yang penting nilainya adalah nilai presentasi ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan tugas yang berhubungan dengan presentasi ya. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode. Nah, ini yang berhubungan dengan secara spesifik limbah B3. Limbah B3 itu perlu disimpan karena tidak bisa dibuang, diolah dengan sembarangan, gitu. Jadi perlu disimpan. Jadi metode penyimpanannya ada metode yang sangat spesifik, sangat khusus. Eh, Tempatnya, wadahnya, labelnya, ya, sirkulasi udaranya, gitu ya, dan macam-macam. Jadi harus disimpan di tempat yang benar. Ya. Terus kemudian ada juga yang berhubungan dengan pengumpulan. Misal, titik-titik penghasil limbah B3 itu punya jarak, gitu ya. Nah, berarti apa? Daripada disimpan masing-masing tempat ini, ya, nah lebih baik apa? Ditempatkan di satu tempat penyimpanan. Nah, kita sebut sebagai TP. Gitu. Oh, tempat penyimpanan Pak, TPS. Gitu. Nah, di regulasi yang baru tidak ada lagi istilah TPS. Tapi adanya apa? Tempat penyimpanan saja. Oh, simpel banget Pak, cuman ngubah sementaranya. Tapi saat kita menggunakan TPS, berarti kita masih mengacu kepada regulasi yang ini tempat penyimpanan. Nah, setelah disimpan, dikumpulkan, kemudian disimpan, limbah B3 itu perlu diangkut. Perlu diangkut, dibawa ke satu lokasi untuk diolah. Ya, itu diolah. Nah, pengangkutan ini membawa ke luar lokasi ini bisa luar pulau, luar provinsi, tergantung dari tempat di mana dia dihasilkan dan tempat pengolahannya itu ada di mana, gitu ya. Nah, pengangkutan yang dilakukan ini tidak sembarangan juga, ya. Harus diangkut oleh eh, usaha yang memang punya lisensi untuk mengangkut limbah B3. Nggak boleh pinjam sembarang. Saya pinjam Pak truknya untuk mengangkut limbah B3. Tidak, gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, kita diminta untuk memahami metode-metodenya secara tepat. Yang berlaku di dunia kayak apa secara global, yang berlaku di Indonesia seperti apa secara nasional. Gitu. Jadi disimpan, dikumpulkan, diangkut. Walaupun komponen di dalamnya ini TP tadi ya, tempat penyimpanan, ini adalah pengumpulan. Walaupun tiga komponen ini, tapi secara detail, di breakdown lebih detail lagi. Oh, di penyimpanan ada tadi ya, ada label, ada wadah, ada suhu, ada ventilasi, ada penerangan, ada K3 di dalamnya komponen yang sangat banyak. Ya. Nah, ya, yang ketiga ini berhubungan dengan aspek teknologi dalam pengolahan. Nah, kalau kita bilang ini termasuk kategori sumber, kemudian di sini di bawah hubungannya dengan transport, ya, dan di sini adalah tempat pengolahan. Ya. Berarti apa? Ada teknologi yang digunakan di tempat olah ini agar tidak hanya dibuang begitu saja. Ya. Oh, tinggal Pak kayak TPA Piungan gitu ya, tinggal bawa, kemudian buang ke situ. Enggak. Ya. Berarti ada pengolahan. Misal, ada pengolahan secara fisik, ada pengolahan secara kimia, ada pengolahan secara biologi. Masing-masing di tempat pengolahan. Jadi apa gitu ya. Entah itu nanti dikembalikan ke lingkungan atau menjadi produk untuk kembali dimanfaatkan. Itu sangat mungkin. Nah, berarti kita akan pelajari itu. Jadi, kalau boleh dibilang ya dari sumber sampai akhir dengan tiga CPNK tadi. Nah, dikemas dalam bentuk presentasi.
Nah, kalau gambaran saya saat menyusun RPS, gitu ya, presentasi ini nggak bisa di depan, gitu ya. Berarti presentasi ini akan ada mungkin di belakang, gitu ya. Setelah pemahaman CPMK 2 dan 3, gitu. Barulah ada studi kasus ya untuk mengerjakan dan seterusnya, gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Nah, tidak ada suara, berarti tidak bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, Coba, Pak. sebentar. Oke, next ya. Oke, kita masuk pelan-pelan ya terkait dengan pengolahan limbah B3. Nah, ini simbol-simbol ini mungkin pernah lihat ya. Ada simbol flammable, ya, mudah terbakar, ya, eksplosif, mudah meledak, gambar tengkorak, toksik, terus gambar apa? Tanda silang, ya, gambar bahan kimia netes, korosif, ya, mudah teroksidasi, ya, berbahaya bagi lingkungan. Ini kayaknya tidak asing ya, dalam apa kita keseharian. Ya. Kita akan ketemu produk atau mobil, nah, contohnya mobil nih kayak gini ya, truk, truk bahan bakar yang di sini nih ada logo-logo ini ya. Kita sebut di dalam kuliah kita itu menjadi simbol, ya. Simbol yang secara khusus menggambarkan apa yang sedang dibawa, gitu ya. Oh ini apa? Oh ini mudah terbakar, Pak. Flammable, gitu ya. Ini tulisannya di situ. Ini berbahaya bagi lingkungan, gitu ya. Jadi ada persyaratan secara khusus bagaimana apa? Membawa, memindahkan, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, label-label tersebut, ya, bukan label, simbol-simbol ini, ya, simbol-simbol ini disepakati oleh dunia. Ya, apa sih yang disebut sebagai flammable? Kayak apa tingkatannya? Apa sih yang disebut sebagai eksplosif? Ada penjelasannya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan breakdown secara detail. Oh, yang dimaksud dengan flammable ini loh, eksplosif ini loh, korosif ini loh, dan seterusnya. Ya. Nah, nah ini contoh misalnya setelah logo tadi ini produk yang sering kita lihat mungkin di rumah. Nah, ini juga menjadi menarik bahwa B3 itu ada di aktivitas rumah tangga kita, ya. Ya, walaupun kalian belum berumah tangga, maksudnya di rumah, gitu ya. Di rumah itu ada potensi penggunaan bahan berbahaya beracun. Contoh, misalnya, kita menggunakan pembersih kamar mandi, pembersih lantai, gitu. Nah, kalau dicari, ini saya cukup mencari saja di internet, ada yang namanya Safety Data Sheet, atau kita singkat sebagai SDS. Ya. Atau ada juga yang menggunakan MSDS, Material Safety Data Sheet. Nah, ini yang menarik adalah saat kita punya produk, harus tahu isinya itu apa. Gitu. Nah, perusahaan mengeluarkanlah eh, SDS atau MSDS untuk produk yang mereka jual. Nah, dari sekian halaman yang bisa di-download di internet, teman-teman boleh juga nanti mencari MSDS produk apa, gitu. Atau SDS produk apa. Nanti dalam bentuk PDF yang akan keluar. Nah, ini dilihat di sini bahwa ada eh, informasi apa yang dikandung oleh produk tersebut. Nah, ini ada kategorinya. Berarti apa? Ada sesuatu hal bahaya yang mungkin akan terjadi, gitu ya, kalau produk ini salah dalam pengelolaan. Ya. Nah, ini ya. Yang kedua adalah, nah menariknya adalah eh, pengelolaan B3 dan limbah B3 itu apa bedanya, gitu ya. B3 dan di sini juga ada B3. Bedanya adalah limbah. Tapi teman-teman sebenarnya saat dijejer seperti ini sudah
punya gambaran sih apa yang dimaksud dengan B3, limbah B3. Ya. Jadi, oh, B3 itu masih bahan, Pak. Ya. Kalau limbah B3 berarti bahan tadi sudah menjadi limbah. Ya, betul. Ya. Nah, tapi kita coba lihat ya, dari segi regulasi. Nah, regulasi contoh B3 itu menggunakan PP 74 tahun 2001. Ya. Nah, ini spill-spill dikit lah materi minggu depan terkait dengan kebijakan-kebijakan. B3 itu apa? Yang bahan berbahaya beracun itu zat, ya, energi, dan atau komponen lain. Ini ada tiga bagian. Yang karena sifatnya apa? Nanti kita akan pelajari. Yang karena konsentrasi, ya, dan atau ya, boleh dipilih ya jumlah. Baik secara langsung, ya, kena tangan, ataupun tidak terpapar secara tidak langsung, ya, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan itu dan atau membahayakan. Jadi membuat pencemaran, merusak, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup baik. Ya memang bahasa regulasi sih, tapi perlu kita bedah berarti tadi ada komponen, sifat, konsentrasi, dan jumlah. Nah, ini menjadi tiga komponen utama yang bisa menyebabkan dia termasuk kategori B3. Ya. Kalau tidak, berarti tidak disimpulkan B3. Karena pengolahannya berbeda dengan pengolahan sampah pada umumnya. Saat dia berkategori B3, berarti dia membutuhkan fasilitas yang berbeda. Dalam aspek bisnis berarti membutuhkan investasi yang berbeda dibandingkan dengan pengolahan sampah pada umumnya. Nah, bagaimana dengan limbah B3? Ini pakainya apa? PP 22 tahun 2021 setelah keluar Undang-Undang Cipta Kerja atau Permen LPK nomor 6 tahun 2021. Nah, di peraturan ini ya, disebutkan lebih singkat ya, dibandingkan peraturan yang lama. Ya. Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi lebih simpel. B3 tadi sudah jelas yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya dapat mengganggu dan seterusnya gitu ya. Berarti limbah B3 adalah sisanya. Berarti apa? Kalau ada kemasan tadi pembersih cairan kamar mandi tadi gitu ya, dia B3. Gitu. Limbahnya yang mana? Gitu. Limbahnya bisa yang pertama kemasannya saat sudah habis. Berarti termasuk limbah B3. Gitu. Pikselnya rusak, bocor, mencemari limbah B3. Pikselnya kadaluarsa. Mungkin ya ada tanggal kadaluarsa mungkin. Saat kadaluarsa berarti dia limbah B3. Jadi menjadi sisa. Nah, mudah-mudahan bisa bisa diikuti ya. Nah, yang membedakan lagi adalah ya, yang membedakan lagi adalah ternyata ya, klasifikasi tadi B3 dan limbah B3 itu berbeda. Ya. Jadi kalau B3 itu ada sifat-sifatnya misal contohnya. Satu, mudah meledak, eksplosif. Yang gambarnya tadi ya, kayak bom itu oksidatif ya, oksidasi. Jadi memiliki tingkat oksidasi yang tinggi. Menyala ya, jadi ada sangat mudah menyala, extremely flammable, gitu. Sangat mudah menyala. Ini bingung nanti. Nanti kita lihat nanti kategorinya seperti apa saja. Gitu. Mudah menyala, gitu. Amat sangat beracun. Gitu. Ini hampir-hampir mirip ya. Berbahaya, korosif, bersifat iritasi, ya. Berbahaya bagi lingkungan. Karsinogenik ini menyerang gen yang bawah. Nah, kurang lebih ada 15 klasifikasi B3. Berarti saat dia dibilang B3, dia harus masuk ke dalam salah satu kategori ini. Berarti harus ada pengujian, membuktikan bahwa dia termasuk B3 atau bukan. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Ini ada barang A, kita perlu cek apakah barang A ini ya,
masuk B3 atau enggak. Gitu. Kalau enggak, berarti dia bahan biasa, ya, yang tidak perlu dilengkapi dengan perlakuan seperti halnya memperlakukan B3. Nah, ini B3 belum jadi limbah. Nah, bagaimana kalau sudah jadi limbah? Nah, sifatnya atau klasifikasinya menjadi lebih lebih sedikit, gitu ya, lebih sedikit. Ya, cukup hanya mudah meledak, eksplosif, mudah terbakar, ya, reaktif, beracun, toksik tadi ya, infeksius, ya, dan korosif. Jadi ada bagian yang dari B3 gitu ya, meledak, ya, oke, terbakar, ya, reaktif, reaktif, reaktif itu tidak masuk ya, tapi beracun tidak, infeksius ya, infeksius itu tidak masuk juga karena ini identik dengan limbah medis gitu ya, limbah medis di situ. Terus kemudian ada sifatnya korosif. Korosif masuknya. Nah, ada 6 sifat ya, yang disebut sebagai limbah B3. Ya. Misalnya perusahaan menghasilkan suatu limbah, dia saat mengelolanya menjadi limbah B3, dia butuh biaya yang sangat besar. Ya. Dia ingin mengeluarkan, saya nggak limbah B3 kok. Nah, berarti dia harus melakukan pengujian-pengujian ini. Dia harus spesifik tidak mudah meledak, harus spesifik tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak reaktif, tidak infeksius, tidak korosif. Jadi harus bisa dibuktikan. Maka akan keluar angka-angka. Ya, mirip kita lihat hasil uji laboratorium terkait dengan uh, oh ini melebihi baku mutu atau tidak. Berarti ada angka-angka yang disepakati dalam kategori meledak, terbakar, reaktif, beracun, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, nah ini simbol-simbolnya ya. Dari jumlah tadi itu, ya. Kemudian ada simbol-simbol yang bingung. Nah, teman-teman bisa lihat nih sekilas, gitu ya. Sekilas dulu supaya punya gambaran. Ternyata yang B3, nah, B3 dan limbah B3, gitu ya. B3 dan limbah B3, kalau dilihat nih ya, kalau dilihat ini memiliki karakter simbol yang agak berbeda, agak berbeda. Misalnya contoh ya, korosif, korosif, berbeda ya. Beracun, beracun. Berarti apa? Bisa dengan mudah untuk membedakan mana yang bahan, mana yang limbah. Kita nggak seperti di meja makan untuk membedakan mana garam dan mana gula. Gitu. Walaupun secara kasat mata kelihatan, ya. Tapi bagi orang yang sulit membedakan kan dirasa, gitu. Rasa dulu, oh asin, oh ini garam, oh ini gula. Limbah B3 nggak seperti itu. Nggak bisa dengan mudah, baunya apa ya, rasanya apa ya, kalau kena kulit gimana? Itu sangat berbahaya. Nah, berarti perlu ditandai sejak dari dilihat itu sudah ada kode. Nah, kode yang saya maksud di dalam slide ini adalah apa? Antara limbah dan bahan. Oh, walaupun namanya sama-sama korosif, sama-sama beracun, sama-sama mudah meledak, sama-sama mudah terbakar, gitu. Sama-sama apa beracun, tadi sudah ya. Oke, tapi memiliki simbol yang berbeda. Nah, ini sering salah saat teman-teman datang ke perusahaan. Contoh ya, yang kemarin KP gitu, atau magang. Kadang simbol-simbol ini kan didapat dari internet begitu saja. Oh, ada mudah meledak. Ya udah penting print tempel.
Tapi sebenarnya ada sebuah kesepakatan ini untuk bahan dan ini untuk limbah gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, di dalam audit lingkungan yang dilakukan ini sangat mudah oh, ini keliru simbolnya. Namanya benar, sama-sama beracun. Tapi ini adalah simbol bahan, yang ini simbol limbah B3. Nah, harus diganti. Kenapa? Ada rambu-rambu yang memang sudah baku dan harus diikuti. Sama lah kayak kita ke lampu merah gitu ya. Lampu traffic light kita kan urutannya merah, kuning, hijau gitu. Nah, suatu saat kita ke daerah mana begitu ya, dibalik hijau, kuning, merah. Kan sama gitu. Tapi beda. Jadi tidak sesuai dengan standar yang ada. Ya. Jadi simple tapi cukup signifikan permasalahan. Oke, Oke, baik. Eh, Selanjutnya adalah sebenarnya bahaya nggak sih B3 itu bagi kesehatan? Ya. Jadi secara umum saat tadi bahan berbahaya itu harus masuk ke dalam tubuh kita, ada dua bahaya, tingkat bahayanya. Ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan akut, langsung, ya. Langsung sakit, langsung iritasi, langsung pingsan, langsung terbakar, jadi langsung akut. Ya. Jadi akut itu yang dampaknya kita bisa lihat secara langsung. Ini enak, ketahuan, dibawa ke dokter, dibawa penanganan, dan seterusnya, jelas. Tapi ada kedua adalah yang sifatnya B3 ini adalah dia kronis. Kronis itu tidak terlihat. Orang minum, terminum, gitu ya, terminum cairan itu mungkin tidak langsung sakit perut, gitu ya. Tidak langsung muntah, gitu ya. Tidak langsung pusing, tidak langsung apa. Tapi jangka panjang. Jadi yang diserang adalah sel-sel tubuh kita sehingga akan terjadi permasalahan yang akan datang. Nah, yang tadi bermutasi dengan gen, ya, genik, teratogenik, karsinogenik, itu puluhan tahun dampaknya. Jadi kita sebut sebagai dampak tidak langsung. Nah, di dalam regulasi yang baru, tingkat bahaya ini menjadi identitas dari limbah B3. Jadi dapat dikenali dari tingkat bahayanya. Ada satu penjelasan di dalam kode tertentu, nanti kita akan belajar. Kita dengan membaca kode tersebut, kita bisa tahu dampaknya itu akut, kronis, atau itu ya. Nah, contoh adalah bagaimana sih jalur masuknya? Jalur masuknya bisa macam-macam. Ada dia mudah menguap dari fase cair menjadi fase gas. Ya. Atau dari fase padat menjadi fase gas. Sehingga dengan mudah terhirup oleh kita. Jadi masuklah ke dalam tubuh kita. Atau apa? Ada yang terserap lewat kulit. Kulit kita kan banyak pori-porinya nih, ya. Terjadi transpirasi ke dalam tubuh kita. Boleh, misalnya ada pestisida nih, semprot ke tanaman. Oke. Karena sudah biasa ya, dia pegang pakai tangan, dia usap-usap ke tangan, dia masuk. Nanti tergantung dampaknya apa, kronis kah atau akut kah. Atau pilihan yang berikutnya adalah ini yang paling biasa adalah tertebar. Jadi jalur masuk ke dalam tubuh itu bisa beragam. Ya. Oh saya nggak deket-deket kok, aman. Oh ternyata dia sangat mudah menguap. Nah, makanya ada bahan-bahan kimia di laboratorium yang cara pakainya harus di dalam lemari asam. Jadi disedot oleh lemari asam yang sifatnya menguap tadi. Tidak disedot oleh pernafasan kita. Gitu. Mungkin kita harus pakai sarung tangan, pakai masker, gitu ya, terus dihidupkan lemari asam. Itu untuk menjaga hal-hal ini. Karena limbah B3 tadi punya sifat yang pertama akut, ya, kelihatan langsung. Ya. Yang kedua adalah kronis yang tidak terlihat. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya. Oke, baik sekilas tentang B3. Ya.
Yang berikutnya, nah ini udah hampir hampir selesai lah kita ya. Eh, ada 16 pertemuan yang kita desain ya terkait dengan mata kuliah kita gitu ya. Nah, eh, hari ini kita bahas pendahuluan. Oke. Bahas yang kedua berhubungan dengan kebijakan, pengelolaan B3 dan limbah B3 yang memang tidak ada CPMK. Tapi untuk memulai CPMK berikutnya itu harus disampaikan gitu ya. Jadi apa? Secara spesifik tidak berhubungan dengan CPMK, tapi yakinlah itu ada bagian yang berhubungan dengan CPMK tersebut. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang disiapkan, ada tugas, ada kuis, gitu ya, dan ada presentasi yang berhubungan dengan CPMK tadi yang pertama. Ya. Nah, terus kemudian CPMK ini kemudian di breakdown menjadi bobot penilaian yang tidak bisa sama karena apa? Ada CPMK yang cukup banyak eh, pos-pos penilaiannya selain UTS dan UAS. Gitu. Jadi akhirnya dipilih memiliki bobot yang paling tinggi. CPMK 2 ini kita kerjakan, selesaikan sebelum UTS. Nanti sambung sedikit setelah UTS. Kehadiran 75% dari 16 kali pertemuan, kemudian izin maksimal 3 hari setelah masuk kembali ke divisi umum, ya. Cek presensi supaya tidak ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan presensi. Gitu ya. Nah, di semester ini kemungkinan tidak ada lagi pembatasan boleh ikut ujian atau tidak gara-gara presensi. Jadi diloskan, mau hadir berapa kali pun tetap bisa ikut ujian, tapi em, FTSP kembali ke regulasi, gitu ya. Regulasi universitas yang menyebutkan bahwa kalau dia kurang dari 75%, berarti dia akan mendapatkan porsi penilaian adalah F. Gitu ya. Jadi boleh ikut ujian tapi nilainya F ya buat apa? Gitu. Jadi hindari supaya 75% dari 16 ya. 75% dari 16 ini kalau saya tidak salah 12 kali pertemuan. Kalau UTS-nya sekali, UAS-nya sekali, berarti apa? Tinggal 2 kali pertemuan lagi, kira-kira gitu ya. Jadi eh, 10 kali ya 10 kali. Nah ini seperti halnya di mata kuliah yang lain ya. Nah ini referensi yang saya gunakan ada ya 4 buku utama plus kebijakan ya regulasi yang berlaku di Indonesia ya. Saya coba share tadi ya kita ada beberapa tadi PP 22 ya terkait dengan Permen LHK 6 2021 ya. Nanti ada simbol, label dan seterusnya nanti ada. Ya. Nah, termasuk file-file ini ya, file buku-buku ini kebetulan saya punya tapi ya punyanya bukan ini ya lah ya. Nah, tapi untuk teman-teman mungkin nggak apa-apa ya saya bagikan di Classroom, jadi saya punya filenya, nanti silakan disimak menjadi bahan bacaan dari teman-teman semua. Oke, baik. Apakah kira-kira ada yang perlu didiskusikan karena materi pada kesempatan hari ini yang saya siapkan sudah selesai.